Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman semuanya, selamat datang kembali ke Talk to Me episode yang ke-36. Kali ini saya sudah bersama dengan seorang mahasiswa yang hampir saja wisuda, sudah yudisium, yang mempunyai keahlian dalam bidang project manager yang pernah memenangkan beasiswa kuliah di luar negeri, yakni di Taiwan. Kalian biasa ikuti nanti. Apa yang dilakukan di Taiwan dan bagaimana caranya memanage sebuah tim untuk melakukan sebuah project nanti. Selamat datang Mas Zabi, apa kabar nih? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Tolong dong perkenalkan diri kepada teman-teman netizen, silakan. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahdami Fadil Akbar. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektro Mhm, angkatan 19 yang dimana bulan Agustus kemarin saya barusan sidang. mhm, mhm. Sedangkan untuk yudisiumnya bulan ini insya Allah. Oh, insyaallah bulan Ya, ini. bulan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Amin, amin, nantinya. amin, amin. Iya. Mas Zami asli dari mana? Asli saya besar di Kaltim, Kalimantan Kaltim, Timur, tepatnya di sebuah kabupaten kecil di Kabupaten Kutai Timur. Kutai Timur ya. Ya, Sekarang ini tinggal di mana? saat ini saya ini ngekos di Ngekos di Jogja, Jogja ya, di karena Jogja. menyelesaikan kuliah ya. Bener banget, Orang Pak. tua di mana ini sekarang? Orang tua di Kaltim Di semua. Kaltim semua ya. Alhamdulillah. Orang Hobinya apa ini Mas Zami? oh, hobi banyak sekali saya. Apa yang utama? Banyak. Hobi yang paling utama ya memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Alhamdulillah. Khairun nas angfahum linnas Iya, kan gitu. Hairunnas Alhamdulillah. Ya. Yang lainnya? Yang lainnya ya ikut lomba, Oh, ikut luar biasa. Pantas menang organisasi. banyak lomba ini Mas Zami ya. Organisasi, bicara organisasi. Ini Mas Zami itu kan bergabung dengan himpunan mahasiswa pelajar Kabupaten Kutai Timur ya. Itu di Jogja sini atau di Magelang waktu bergabung itu ya? Untuk saat ini domisilinya himpunan cabang Kabupaten Timur itu ada di Kabupaten Sleman. Ada di Kabupaten Kabupaten Sleman Sleman. ini. Banyak mahasiswa Kutai Timur yang belajar di Jogja. Alhamdulillah sangat banyak, berbagai macam, ada yang kuliah di UIN juga seperti Mhm, saya, ada mhm, yang kuliah di kampus swasta, ada mhm. bahkan kampus tetangga kita, kampus UGM. Oke, oke. Ini dia teman-teman dari Kutai Timur. Kalian cukup perlu berbangga kepada Mas Zami yang sudah kita undang hadir di sini kan gitu. Mas Zami ini kan beberapa tahun aktif di BEM UNY ya dan juga BEM Fakultas ya. Apa yang dikerjakan di situ, Mas? Oke, untuk di skala BEM Fakultas Teknik, Heeh, waktu ketika di tahun 2021 heeh, saya itu mencoba untuk aktif di BEM Fakultas Teknik. heeh. Yang dulu sebelumnya saya hanya sebatas mahasiswa kupu-kupu, Iya, semester 1 sampai semester 3 kuliah pulang, ya, tapi coba mencari hal yang baru untuk meningkatkan keterampilan diri. heeh, Akhirnya saya mencoba untuk memberanikan diri untuk ikut di organisasi BEM Fakultas Teknik UNY. heeh. Yang dimana saat itu saya menjadi sebagai staf di kajian riset dan politik. Itu dan politik, ya. Iya, Nah, bicara tentang politik ini Mas Zami, barangkali ada hal-hal yang perlu dikritik dari pemerintah kaitannya dengan apa namanya bidang Anda berorganisasi di BEM tadi kaitannya dengan politik tadi. kita ini pengen kritik Indonesia atau negeri Wakanda nih, Pak. Aduh. Kebijakan yang apa istilahnya yang membumi di tengah masyarakat saja. Misal saja yang sederhana, kemarin ada kenaikan harga minyak yang luar biasa tinggi. Sebenarnya apa yang dikehendaki oleh mahasiswa? Oke, kita ambil contoh ya waktu pas di tahun 2022 gitu ya. Heeh, betul. Tepatnya pas puasa, pas Mhm, Ramadan mhm. di tahun tersebut minyak kelapa sawit sangat melonjak tinggi ya. Betul, betul ya. Yang dimana itu efeknya ada di Indonesia. Iya, iya, iya. Sehingga yang awalnya minyak itu harganya sekitar 10.000 Iya, naik kali naik sekian kali menjadi lipat, iya. sekian kali lipat Iya, sampai bahkan kita pernah ketemu harga 50.000 juga luar biasa. seperti itu. Iya, efek Sangat-sangat dari perang Rusia dengan Ukraina yang meningkatkan harga BBM menjadi melambung tinggi, kemudian alternatifnya minyak, nabati juga meningkat tinggi. Harusnya bagaimana, Mas? iya, sangat disayangkan gitu ya, yang di mana negara lainnya ribut, Heeh, yang kena juga Indonesia seperti kena itu. juga Indonesia, padahal produksi kita
Berlimpah. berlimpah sekali ya. Iya, kalau kita ketahui ya, data dari Badan Pusat Statistik Iya, betul. mengatakan bahwa kita tuh punya kebun kelapa sawit sebesar 16,8 hektar. 16,8 16,8 juta juta hektar. hektar, Iya mohon maaf. betul, iya iya betul. Luas sekali itu. Sangat, Kalau dibikin rumah itu berapa? waduh, sangat-sangat besar sekali itu. Iya iya. Sedangkan kalau kita menghitung hasil produksi ya, Iya iya. produksi tahunannya itu sekitar 45,2 juta Juta ton. ton, luar biasa. Kok harganya bisa semahal itu gitu ya? Nah, itu jadi pertanyaan mahasiswa saat itu dan Iya. masyarakat sekitar, Mhm, kok bisa yang di mhm, mana kita produksi kelapa sawit paling besar, mhm. di mana kita masih memiliki produksi tersebut akan tetapi efek sampingnya minyak kelapa sawit kita mahal. Iya, mengerikan sekali. Yang Sampai Pak, Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan ya, iya, Pak Zulkifli Hasan. pusing keliling, Pak Zulkifli cuci Hasan keliling. sempat ngomong ini ada mafianya gitu. Oh, iya 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 iya. Dan Ya saya itu. sempat dapat contekan juga begitu, Pak Iya, ya. betul 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 betul. Mas, Zami ini kan beberapa kali juga aktif, di dalam, kegiatan pengenalan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru ya. Hmm, Pernah menjadi pimpinan trainernya, pernah menjadi steering committee-nya dan sebagainya. Barangkali bisa memberikan tip atau saran kepada mahasiswa baru, apa kira-kira yang diperlukan oleh mereka untuk sukses masa depan nanti? oke, mengenai pembahasan terkait tentang mahasiswa baru ya. Tentu mahasiswa baru itu yang awalnya ketika masuk perkuliahan, yang awalnya siswa Mhm, menjadi mahasiswa. betul Yang betul. artinya adalah besar, sedangkan Iya, siswa adalah orang-orang yang menempuh kegiatan belajar dan belajar betul seperti betul itu. betul, iya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan yang dimana kalau kita ketika SMA pengen banget nih cepat-cepat kuliah. Mhm, Kenapa? Kuliah bajunya bebas, iya. waktunya fleksibel. Heeh, Tapi ternyata di lapangannya tidak semudah yang kita bayangkan. betul betul. Ketika di SMA kita hanya sebatas untuk kegiatan kelas, Mhm, yang di mana saat itu kalau kita lagi kelas, guru atau wali kelas tuh sangat-sangat membimbing, mhm mhm. sangat-sangat memantau akan tapi ketika kita masuk ke dunia kelas, di kampus tentu saja sangat berbeda. Iya, Nah, untuk mahasiswa baru hampir sama yang pernah disampaikan oleh Bapak Prof. Sumaryanto, mhm, betapa pentingnya kita itu mengimplementasikan tentang tridharma perguruan tinggi. iya, Yang heeh, di mana ketika kita sebagai mahasiswa baru pentingnya kita menyeimbangkan akademik. heeh, Akademik dengan apa? Dengan TK yang tinggi, mhm, kuliah yang baik. heeh, Selanjutnya kita prestasi. heeh, Prestasi dengan apa? Dengan menunjang prestasi. iya Mulai dari mana? Mengikuti berbagai macam perlombaan, iya, baik lomba non akademik maupun juga akademik. Seperti heeh, contoh kalau saya di bidang lomba penalaran, saran, yang di iya mana saya buat esai, yang di iya mana esai itu hasil dari kreatif saya, seperti iya, itu hasil dari pemikiran saya. diikutan lomba, Dibuat dengan menang lomba, dapat hadiah, menang dapat hadiah, iya, bisa buat tanggung makan iya mahasiswa, betul, seperti iya itu. iya, heeh, Yang mana betul, kita biasa makan nasi telur, ketika iya, menang lomba kita bisa makan ayam enak-enak. goreng, iya, Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir ada pengabdian. ada pengabdian, ya, Pengabdian ini sangat penting dalam artian kita mengabdi. Mengabdi di mana? Bisa mengabdi di organisasi, kita bisa belajar berbagai macam soft skill, mulai mhm, dari public speaking, leadership, manajemen forum, berpikir kritis, ataupun juga kita dapat memperluas relasi, seperti itu. Akan tapi juga kita bisa untuk pengabdian di skala masyarakat. Seperti iya, contoh, kita heeh, mengikuti pengabdian, pengabdian ke KKN, contoh, KKN, ya, KKN, atau bahkan ikut mengikuti PPM dosen kan itu, PPM iya iya dosen. Kalau saya dulu ikut ini Pak, iya, PPK Ormawa. Ormawa juga ada, PPK iya Ormawa itu betul betul, ya iya, agenda pengabdian yang diadanai sama Kemendikbudristek, seperti oh, itu. oke oke, ya. Nah, yang di mana kalau kita bisanya ikut pengabdian, otomatis yang awalnya kita susah berbaur sama masyarakat, Sekarang menjadi mudah sekali berbaur. sekarang kita bisa berbaur dengan masyarakat dengan mudah atau bahkan kalau bisa yang di mana itu kita bisa memberikan efek positif, solusi-solusi kepada masyarakat sekitar. Iya iya, Karena kita ketahui ya Pak ya, kalau masyarakat mhm desa yang di mana itu mohon maaf agak sangat terjangkau dengan teknologi, kita mahasiswa yang sedang kuliah, yang di mhm mana kita dapat berbagai macam informasi dari dunia kampus, mhm dunia luar, seperti kita ikut webinar, yang di mhm, mana kita bisa implementasikan hal itu, betul 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 seperti itu. betul, ya. Kemudian Mas Zami itu kan, tadi pernah ya tadi kita sampaikan, sekilas bahwa pernah mendapatkan atau memenangkan beasiswa untuk kuliah di Taiwan. Apa yang Mas Zami lakukan di Taiwan sana? Penelitian apa untuk, kuliah di sana?
Sebelumnya itu waktu saya dapat beasiswa di semester 8 ya, Iya. kebetulan sebagai mahasiswa Heeh tua, heeh. yang di mana mahasiswa lain itu mendapatkan beasiswa negeri di semester 3, 4, 5, 6, Heeh. tapi saya aneh sendiri, Pak. Dapat semester 8. Semester 8, Ya, alhamdulillah. teman-teman yang lain fokus skripsi, saya Iya malah ikut luar negeri, seperti itu. iya iya. Nah, yang di mana tapi alhamdulillahnya ketika saya mendapatkan beasiswa tersebut, alhamdulillah full scholarship, Pak. Nah, iya iya. Yang di mana dapat tiket pesawat pulang pergi, Mhm pembuatan visa, mhm. pembuatan paspor, Semuanya gratis. medical check up, Mhm asrama, dan lainnya semuanya gratis. mhm Dan ditambah lagi, saya tadi yang disampaikan Bapak, mhm. Yang penet diteliti di sana. iya benar banget. Kebetulan juga karena saya semester 8, Iya ini sebagai momentum buat saya nih. Momentum iya. untuk apa? Untuk melakukan Skripsi. penelitian, membuat skripsi. Iya, betul betul. Nah, karena saya adalah background-nya di teknik elektro, Iya. kebetulan waktu pas saya keterima exchange di Taiwan itu, Mhm. saya ngambilnya computer science. Komputer Yang science ya. saya background-nya elektro, Iya computer science. Saya coba nih hubungkan, iya iya. yang di mana saya lebih kayak elektrikal dengan Heeh. coding-codingan. Oke oke Nah, oke. maka dari itu, saya coba nih, apa sih yang bisa dihubungkan nih Iya antara teknik elektro sama computer science? iya. Alhasil ternyata ada yang bisa dihubungkan, yaitu Mhm. kita pembuatan namanya analisis. Analisis. Analisis teknologi dalam menganalisis pembuatan pembangkit tenaga listrik terbarukan di wilayah Ufeng Taichung, Taiwan. Yang di mana software tersebut, informasi tersebut bisa kita gunakan. Iya. Energi terbarukan apa ini? Listrik terbarukan apa? Listrik terbarukan, tenaga Dengan angin. menggunakan angin. Tenaga Oh angin. iya, dengan tenaga Kalau angin. biasa itu kita wind turbine ya, Pak, ya, Iya iya, benar. Wind turbin angin, turbine, ya. gitu. Luar biasa. Akhirnya, selesai juga ya, kemudian dijadikan skripsi dan akhirnya selesai, lulus, tinggal sekarang nunggu wisuda Dan itu. Mas iya, Jami juga pernah memenangkan silver medal dari World Invention Competition and Exhibition di Malaysia. Apa yang dilakukan waktu itu, Mas? Proposal apa yang kamu sampaikan, Kak? ini sangat menarik nih. Kenapa Iya, saya bisa heeh, katakan sangat menarik? heeh, Karena ini adalah bukan yang di bidang saya. Dalam heeh, artian, saya itu anak teknik elektro, heeh. akan tapi ikut lomba di bidang makanan. Iya, Di karena bidang tim ya, Kak, karena tim, lombanya bidang kan makanan. tim ya. Ini tapi fun fact-nya, ini Iya, berdasarkan keresahan. iya, Keresahan dari keresahan. mana, ibu saya punya penyakit diabetes, Mhm, saya ngerasa ibu saya ini makannya macam-macam, heeh, berbagai macam, apa aja dimakan. mhm, Penting nih kita untuk mengatasi makanan tersebut. iya, Nah, kita buat, apa heeh. ini yang bisa kita solusikan? Yang tidak mempengaruhi negatif, para penderita diabetes gitu ya? Iya, Heeh, simpel simpel, mudah ya. ditemukan di mana aja. Oke Maka dari oke. itu kita waktu itu buat namanya mie petai Cina. Mie dari petai Cina. Betul banget, Pak. Diapakan petai Cinanya kok bisa jadi mie? Nah, petai Cina atau landing ya. Heeh, Petai Cina tuh yang biasanya kita sering temuin dibuat balapan. iya, Nah kan, tapi ternyata mie petai Cina ini kita bisa buat dalam bentuk tepung. tepung, ya Kalau kita betul. lihat kacang hijau, Betul hampir betul, sama ya kacang sama hijau, seperti itu. hampir sama. Nah, Bikin tepung, setelah bikin tepung kemudian dirombak jadi mie jadi ya, mie ya jadi gitu. adonan kemudian mie ya. Kita buat adonan jadi Heeh mie dan heeh alhamdulillahnya kita coba lomba ke heeh. skala internasional waktu itu di kampus Teknik Kolek Subang Jaya, Malaysia. Luar biasa. Alhamdulillah mendapatkan silver medal Iya, dan juara 2 ini berarti ya? masuk berita juga, Pak, masuk Iya, berita dan juga heeh. alhamdulillah masuk TV juga, seperti itu. Luar biasa, patut disyukuri itu ya. Betul banget. Pernah juga mendapatkan, apa namanya, semacam beasiswa atau pendanaan dari Student Union, Iya, apa yang dilakukan waktu itu, Mas? kalau Student Union Grant Award itu kan adalah kegiatan yang di mana ditawarkan oleh kampus UNY, Mhm Fakultas Teknik lebih tepatnya, mhm itu menawarkan pendanaan-pendanaan proyek. mhm Saat itu saya dan teman-teman itu membuat sebuah inovasi mhm. dengan mesin pencacah sampah. Pencacah sampah, artinya Iya, sampah itu dihancurkan, sampah itu setelah dihancurkan. itu dibikin kompos atau gimana? Kita saat itu ya kita cacah sampahnya karena kita tahu kan ya sampah itu sampah organik sama anorganik kan Mhm, itu kan sangat apa ya menghantui berbeda satu dengan yang lain, iya, lainnya. heeh. Kita tambah lagi sampah piungan yang Iya sangat iya, meluap banyak gitu. sekali ya, Nah, kita coba kita hancurkan itu. kita hancurkan cacahnya, Mhm. kita cacahkan dan alhamdulillah itu sangat membantu untuk mengurangi sampah. Iya iya, luar biasa. Itu yang yang, akhirnya apa namanya, diakui sebagai karya yang hebat, kemudian diberi, apa namanya, Student Pendanaan, Green iya pendanaan tadi, ya pendanaan. luar biasa. Mas, Zami juga pernah memenangkan, apa namanya, penerima hibah inovator muda Nusantara. Iya benar. Iya, bisa cerita tentang itu? Oke, jadi ini adalah program yang dilaksanakan oleh
Taman Institut Teknologi Bandung, Iya, heeh. dia itu mengadakan sebuah namanya beasiswa, Mhm. beasiswa inovator muda Nusantara, Luar yang biasa. di mana itu memberikan sebuah beasiswa Mhm, kepada mahasiswa yang mhm. di mana itu memiliki sebuah inovasi Iya, iya, iya. atau sebagai inovator lah Pak ya, Inovator kan sebagai itu. inovator. Iya, iya. Nah, saat itu saya mencoba untuk membawakan alat Mhm. saya dengan teman-teman yang kebetulan saat itu saya mencoba untuk mendapatkan pendanaan. Iya. Pendanaan Akhirnya sukses mendapatkan dana. alhamdulillah sukses, Iya, saya iya. mencoba ikutin berbagai macam rangkaian seleksi dan Mhm. alhamdulillah saya mendapatkan pendanaan tersebut. Alhamdulillah. Kalau kaitannya dengan lomba esei, Mas, yang pernah kamu menangkan Liman atau apa itu? Oke, dulu waktu pas skripsi kan Pak ya, Iya, heeh. skripsi kan revisi, Iya. gabut nih, Heeh, heeh, bener. cobalah ikut lomba lagi gitu Iya. ya. Hobinya ikut lomba Coba soalnya. ikut Iya, lomba. iya. Karena kan mahasiswa semester akhir kan kalau misalnya gak skripsi ya ngapain, Nganggur ya kan, nganggur gitu. udah nggak ada kuliah lagi Gak ada kan itu. kuliah Iya, lagi. betul, ya. Nah, karena dulu Heeh, sempat ikut berbagai macam kegiatan, heeh. makin Terinspirasi untuk ikut lomba lagi. iya ikut lomba Iya. lagi. Heeh. Alhamdulillah dulu yang saya ikut lomba PKM tapi gagal, Mhm. saya coba bawakan ke lomba karena sayang banget kan yang udah punya Iya. inovasi, Mhm. udah punya project, udah punya rangkaian prototipe alatnya, Mhm. kok nggak dibawa ke lomba kan. Iya. Akhirnya ketika semester akhir kemarin itu Ikutkan lomba ikut ke lomba, alhamdulillah dapat juara 3 tingkat nasional, tingkat nasional penyelenggaranya UNY. UNY. Alhamdulillah, ikut senang aku. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini sambil, menunggu wisuda kegiatannya apa ini, Mas? Oke, untuk Di kegiatan samping lomba tadi? kegiatan saya yang pertama nih nunggu wisuda itu, Ah, yang kedua saya alhamdulillah masih aktif nih ya di mhm. organisasi juga karena saya hobinya di Iya, organisasi, iya, bagus ya. memperluas relasi. Iya, Saya aktif di membangun kolaborasi, membangun memperluas kolaborasi, jaringan kan gitu ya? memperluas jaringan dan Heeh. menebar Iya, kebermanfaatan. heeh, betul. Saya coba untuk ikut di Yayasan 1001 Cita Yogyakarta. Apa itu yayasan apa? Bergerak di bidang apa? Yayasan ini adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial dan Mhm. bidang pendidikan. Heeh, oke, oke, oke. Oke, baru-baru saja saat ini ya Pak ya, Iya, sedikit iya, apa informasi. kegiatannya? Iya, heeh. Kemarin tuh kita kegiatan yang pertama kita Mhm. bagi-bagi makanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu Iya, sebagai pembelajaran dalam artian kita iya. bersyukur gitu ya Pak ya. Iya, iya, Terus juga betul, yang betul. kedua, Artinya membangun empati, betul, simpati dari anggotanya kan gitu ya iya untuk benar. masyarakat kan itu. Terus? Yang kedua kita mengadakan agenda kemarin baru saja Mhm, di bulan September ini mhm, tanggal 17 kemarin iya. kita melaksanakan bersih-bersih pantai di Pantai Parangtritis. Parangtritis. Oh Ya, iya, luas sekali itu. luas sekali Berapa di anggota Pantai yang Pelangi terjun? lebih tepatnya, Pak. Iya, berapa anggota yang terjun waktu itu? Saat itu hanya sebatas 31. 31, 31, lumayan banyak ya. lumayan banyak. Iya, heeh. 31 yang di mana kita tahu kan ya Pantai Parangtritis kan nyambung ke sungai, Pak ya. Iya, 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 Nah, betul. sungai. Nah, itu sungai itu biasanya banyak sampah. Iya, Akhirnya masuknya karena kemana? hilir dia ya, betul. Hilir masuk ke Pantai Pelangi lebih tepatnya Iya, kemarin kita. terus Nah, bersihkan di situ. kita coba bersihkan. Iya, Nah, kita kita sekaligus mengedukasi iya, bahwa sampah itu nggak cuma sampah general, mhm, akan tapi ada berbagai macam sampah. mhm. Sampah organik dan juga sampah non-organik, Anorganik. yang di mana sampah yang mana yang bisa kita gunakan ulang, Mhm, yang mana sampah yang perlu dibuang, yang iya. mana sampah yang perlu kita perhatikan lebih dalam lagi, Oke, seperti oke, itu. oke, oke, betul. Tuh, selanjutnya kita juga mengedukasi ada pembelajaran terkait tentang konservasi penyu. Konservasi penyu, apa Konservasi yang penyu. dilakukan? Kita meneliti ataupun lebih tepatnya kita memantau ya, Pak, ya. Iya, Memantau melihat konservasi penyu yang ada di Pantai Parangtritis. Karena kita heeh, ketahui ya, Pantai Pelangi atau Pantai Parangtritis sekitarnya itu kan mhm, masih banyak penyu yang di iya mana betul, tuh istilahnya menelurkan iya, telurnya di pantai tersebut, dilindungi gitu ya di situ dilindungi. ya? Akan tetapi ada berbagai macam permasalahan. Iya, Yang pertama sering dicuri kan sama iya, masyarakat iya, iya, sekitar iya, atau bahkan ya kasarnya keinjak-injak. Nah, iya, maka dari itu kita ada edukasi. Yang pertama, gimana caranya kita itu mendapatkan telur tukik iya, atau iya, penyu, heeh, kita lepaskan ke laut, lepas? bukan, kita Diapakan? kita kita bawa ke konservasi, Oh gitu, yang dibesarkan dulu? ya Heeh, telurnya sampai menetas. Itu heeh, menetas kalau nggak salah 3 bulan, 4 bulan, Pak, heeh, ya. heeh, Selanjutnya, setelah itu ada pembudidayaan. heeh, Pembudidayaan yang di mana pembudidayaan tersebut dari tukik mhm, sampai dilepaskan. sampai Dan dilepaskan. kemudian Umur berapa ketika dilepaskan? kemarin itu kalau tidak salah sebulan sih, Pak. Sebulan ya? Mungkin bisa dikoreksi ya sama Oke, netizen oke, ya. sebulan ya, Sebulan, oke, oke, sebulan. Nah, setelah itu mhm. dilepaskan ke alam luar. Alam, artinya di Alam laut ya, di lepaskan laut di laut lepas. itu ya?
Baik, ini sebentar lagi kan wisuda, Mas. Hmm, Harapannya setelah wisuda nanti apa, Mas? oke, harapan saya Mau ketika S2 atau kerja atau gimana? sangat menarik nih. Iya, heeh. Kalau ditanya pengen S2, sebenarnya dulu waktu ketika saya masuk kuliah, Mhm, saya pengen langsung S2. mhm. Akan tapi setelah saya melihat, apa ya, dunia kerja ataupun dunia saat ini kayaknya lebih baiknya sebagai mahasiswa menurut saya, menurut Iya, pandangan saya pribadi, heeh, kerja terlebih dahulu, mhm, cari pengalaman terlebih dahulu, ketika cocok mhm. kita geluti, ketika cocok pengen tambah lagi kita bisa S2. S2 lagi Nah, ini katanya. saya dapatkan dari mana? Saya ketika mengikuti talkshow-nya bersama Mbak Najwa Shihab. Najwa Shihab, Sebagai ya. motivator saya tuh Pak, Najwa Shihab malah, hmm, ya luar biasa itu. Ya, yang di mana ya kalau kita lihat ya permasalahan saat ini banyak banget ya mahasiswa ketika lulus S1 langsung S2 dalam artian hanya sebatas untuk langsung S2 saja mhm. tapi tidak memahami tujuannya ngapain atau bahkan ikut-ikutan atau bisa dikatakan FOMO gitu Iya, ya. ya Nah betul maka betul dari itu betul. saya coba nih, saya kan anak teknik elektro. Heeh heeh. Belum tentu saya anak teknik elektro ketika kerja nanti saya di bidang elektro. Heeh, Seperti contoh saya pengalamannya sebagai project manager heeh. ketika lomba. Bisa jadi ketika saya kerja mendapatkan di project manager seperti Harapannya itu. gitu, seneng Nah, gitu. Iya, maka dari itu saya coba nih setahun, 2 tahun, 3 tahun, saya coba kerja terlebih dahulu, mhm, dapatkan pengalamannya, apa opsi yang saya dapatkan, kalau mhm. misalnya ada tawaran untuk S2, saya coba S2. Oke oke Kalau oke oke. misalnya pengen geluti lagi dunia kerja, saya bakal dunia kerja lagi seperti itu. Sip sip sip. Tapi tetap ada tujuan saya untuk pengen Iya S2, iya, karena bener impian bener. orang tua seperti dan Oh, juga planning-nya pokoknya kerja dulu, nanti mhm, setelah dapat pengalaman yang bermanfaat, nanti memutuskan kemudian kerja atau iya, kuliah lagi, bener kan gitu. banget. Bicara tentang Najwa Shihab, tadi saya baru saja ketika mau berangkat tadi, itu Mhm. membaca berita bahwa ada 3 tokoh wanita yang ada kemungkinan nanti menjadi tim suksesnya capres Pak Anies katanya begitu. Yang pertama Khofifah Indar Parawansa, kemudian yang kedua Najwa Shihab, yang ketiga, siapa itu mantan istrinya Ahok itu, Aduh, saya Veronica Tan. Veronica ya, Anda Veronica. saya luar biasa. Waduh Baik Mas, waduh. terima kasih atas kerawuhannya di sini. Mumpung masih di sini gitu ya, tolong dong berikan saran kepada teman-teman di netizen. Saran ya Iya, untuk saran. netizennya. Kalau saya sih ketika saya mengikuti berbagai macam kegiatan ya, waktu Mhm, saya sebagai mahasiswa, Pak, ya. mhm, Waktu pertama kali ketika ospek, ketika ada pembicara yang ngomong di depan, contoh nih ketua BEM, maka dalam benak saya pengen suatu saat jadi ketua BEM. mhm. Atau bahkan ketika ada mahasiswa frustasi ngomong di depan, saya bermimpi suatu saat saya bisa menjadi mahasiswa frustasi suatu saat. Jangan takut bermimpi gitu Jangan ya? takut bermimpi. Dan alhasil saya rangkum nih, Heeh, rangkum untuk saran kepada teman-teman, silahkan teman-teman bermimpilah sebanyak-banyak mungkin. mhm. Tapi satu hal teman-teman, jangan teman-teman bermimpi untuk gagal Luar sebelum biasa. menyentuh Iya, sampai garis finish. garis finish. Itu Iya, maksudnya apa teman-teman? iya. Kita nih boleh mimpi sebanyak-banyaknya. Kalau kita mengingat dari quotes founding father negara kita, Bapak Insinyur Soekarno, beliau Mhm, pernah mengatakan, "Bermimpilah setinggi-tinggi mungkin, mhm. jika jatuh atau gagal kita akan jatuh di antara bintang-bintang." Bintang-bintang, iya. Nah, sama teman-teman, kita mimpi sebanyak-banyaknya. Mimpi sebagai mahasiswa prestasi kah, mimpi sebagai ketua BEM kah, atau sebagai ketua UKM kah, atau mimpi sebagai startup, atau Mhm. sebagai pengusaha, atau bahkan sebagai presiden. Yang penting jangan mimpi untuk gagal. Gagal, seperti itu. Terima kasih Mas Zami sudah hadir di studio kami dan juga terima kasih sudah berbagi pengalaman, cerita, kisah dan juga memberikan saran kepada teman-teman netizen. Kami di sini ikut mendoakan kepada Mas Zami Amin amin. mudah-mudahan segera bisa selesai dan kemudian dapat pekerjaan yang layak sesuai dengan tuntutan hatinya, hati nurani dan sebagainya. Dan mudah-mudahan juga nanti berkesempatan untuk S2 atau S3 dan selanjutnya agar lebih bermanfaat bagi orang lain lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah teman-teman pertemuan kita dengan Mas Zami. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Tetapi jangan lupa tetap subscribe sosial media kami di Facebook, TikTok, dan juga Instagram. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.